Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal dari Prodi S1 Kebidanan Reguler semester 7 yang beranggotakan saya Nia Kunianti dan teman saya Maharani. Di sini kami akan membahas tentang soal-soal Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Soal nomor 1, seorang perempuan G1P0 A0 usia 25 tahun berada dalam proses persalinan di PMBN, usia kehamilan 40 minggu, hasil pemeriksaan didapat keadaan umum baik, tanda-tanda vital normal, denyut jantung janin 150 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 menit. Pada saat pemeriksaan dalam, pembukaan sudah 8 cm, ketuban sudah pecah spontan berwarna putih keruh, penunjuk ubun-ubun kecil depan, hot 2, teraba bagian berdenyut di samping bagian terendah janin. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Fetal distress, B. Panggul sempit, C. Persalinan normal, D. Persalinan dengan tali pusat terkemuka, E. Persalinan dengan tali pusat menumbung. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah E. Persalinan dengan tali pusat menumbung. Mari kita bandingkan tali pusat menumbung dan tali pusat terkemuka. Tali pusat menumbung ialah suatu keadaan di mana tali pusat berada di samping bagian terbawah janin yang dapat didiagnosa ketika ketuban sudah pecah. Sedangkan tali pusat terkemuka yaitu dapat didiagnosa ketika tali pusat masih di dalam ketuban. Soal nomor 2, seorang perempuan usia 23 tahun P1A0H1 berada dalam proses persalinan kala 3 di PMBN. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus baik, TFU sepusat, perdarahan sedikit, tali pusat tidak memanjang. Bidan sudah memberikan injeksi oksitosin kedua pada 15 menit postpartum dan telah melakukan PTT terkendali pada saat uterus berkontraksi. 15 menit setelah pemberian oksitosin kedua, plasenta belum juga lahir. Keadaan bayi baik, apa diagnosa pada kasus tersebut? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Retensio placenta, D. Placenta letak rendah, E. Placenta sexcenturia. Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Retensio placenta. Karena retensio placenta itu adalah plasenta yang tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P0A1, hamil 40 minggu datang ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan didapat janin tunggal, hidup dengan letak kepala hot 4. Setelah dipimpin meneran selama 45 menit, akhirnya kepala bayi lahir, tetapi bahu anterior macet. Tidak dapat dilahirkan. Apakah faktor predisposisi yang dapat menyebabkan penyulit pada persalinan tersebut? A. Anemia, B. Hipertensi, C. Riwayat kembar, D. Diabetes mellitus, E. Gagal ginjal. Wah, apa ya jawabannya? Ya, jawabannya D. Diabetes mellitus. Karena komplikasi dari diabetes mellitus pada ibu hamil ini menyebabkan preeklamsi atau eklamsi, komplikasi proses persalinan, resiko DM tipe 2 selanjutnya, bayi besar, distosia bahu, kelainan kongenital, lahir prematur, pertumbuhan janin menjadi terhambat. Seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke PMB dengan keluhan jatuh dari kamar mandi 30 menit yang lalu. Ibu mengatakan sangat nyeri perut, perdarahan hebat, ibu tampak pucat dan berkeringat dingin, keluar perdarahan per vaginam, uterus tegang dan keras, nyeri tekan positif, TFU pertengahan PX dan pusat, bagian janin sulit teraba, DJJ 150 kali per menit, tekanan darah 100 per 90 mmHg, nadi 100 kali per menit. Apakah diagnosis ibu tersebut? A. Retensio placenta, B. Atonia uteri, C. Inersia uteri, D. Placenta previa, E. Solusio placenta. Jawabannya adalah E.
Solusio plasenta. Solusio plasenta adalah lepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta dari korpus uterus sebelum janin lahir, yang ditandai dengan perasaan sakit tiba-tiba, perdarahan hebat, pergerakan janin yang tadinya cepat, lambat, dan menjadi berhenti, terasa pusing, lemas, mual, muntah, dan pucat. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB mengeluh tidak haid sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 90/50 mmHg, nadi 110 kali per menit, konjungtiva pucat. Pada saat pemeriksaan dalam belum ada pembukaan, adanya nyeri goyang porsio. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Sepsis, B. Molahidatosa, C. Abortus iminen, D. Kehamilan ektopik, E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah E. Kehamilan ektopik terganggu. Karena kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. Sedangkan kehamilan ektopik terganggu itu adalah timbulnya gangguan kehamilan ektopik yang membuat abortus maupun ruptur, sehingga membuat menurunnya keadaan umum ibu. Baiklah, itulah pembahasan soal-soal dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani 250011. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal selanjutnya, yaitu Nyonya F 36 tahun G1P0A0, hamil 30 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan KU lemah dan pucat, TD 90/60 dan HB 8,4 gram. Diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Ruptura uteri, B. Abortus imminens, C. Placenta previa, D. Solusio plasenta, E. Abortus incompletus. Maka jawabannya adalah yap, benar, yaitu C. Placenta previa. Dikarenakan Nyonya F mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir yang begitu banyak. Soal berikutnya, tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh bidan pada Nyonya F adalah A. Inspekulo, B. Konseling, C. Pasang infus, D. Palpasi abdomen, E. Periksa dalam pervagina. Maka jawabannya adalah yap, benar, E. Pemeriksaan dalam pervagina. Kenapa pemeriksaan dalam pervagina? Karena ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, maka akan bertambah mengeluarkan darah banyak. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu Nyonya Z 29 tahun datang ke tempat PMB tanggal 3 Mei 2013 untuk memeriksakan kehamilannya. HPHT 9 Januari 2013. Anak pertama umur 2 tahun. Belum pernah abortus, mengeluh, mual, dan kadang-kadang muntah. TFU setinggi pusat. Soal selanjutnya, Nyonya Z 29 tahun datang ke tempat PMB tanggal 3 Mei 2013 untuk memeriksakan kehamilannya. HPHT 9 Januari 2013. Anak pertama umur 2 tahun, belum pernah abortus, mengeluh, mual, dan kadang-kadang muntah. Belum merasakan gerakan janin. Hasil pemeriksaan TFU setinggi pusat, tidak teraba bagian janin, DJJ tidak terdengar, tekanan darah 140/95 mmHg. Maka Nyonya Z kemungkinan mengalami A. Molahidatidosa, B. Kehamilan ganda, C. Ancaman abortus, D. PER atau preeklamsi ringan, E. Kehamilan etopik terganggu. Maka jawaban yang benar, yap, jawaban yang benar adalah kehamilan etopik terganggu. Kenapa? Karena kehamilan etopik yang mengalami abortus ruptur pada dinding uterus yang terjadi ketika hasil pembuahan menempel di luar rahim. Baiklah, untuk soal terakhir yaitu Nyonya Z perlu pemeriksaan A. Planotest, B. Urin rutin,
C. Urin reduksi. D. Plano tes titrasi. E. Urin tes protein. Maka jawaban yang benar adalah D. Plano tes titrasi. Kenapa plano tes titrasi? Karena mengatasi infiltrasi atau ketidaksuburan pada wanita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.